Satu, definisi atau pengertian Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupaya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Islam merupakan agama yang mempunyai lebih dari 1 miliar orang pengikut yang ada di seluruh dunia. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama terbesar yang kedua setelah agama Kristen di dunia barat. Prinsip ajaran Islam pertama adalah prinsip tauhid atau monoteisme. Semua ciptaan Allah, sebutnya, merupakan suatu sistem dan satu kesatuan. Kalau ciptaan Allah dikaji secara saintifik, antara satu ciptaan dengan yang lainnya tidak akan bertabrakan, seperti halnya bumi dengan planet lainnya. Kedua adalah prinsip peribadatannya yang indah, dinamis, dan natural. Selama kita beribadah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, itu sangat natural, sangat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Prinsip ketiga adalah muamalat. Di dalam Islam diatur sangat detail dan sesuai dengan dinamika, seperti halnya soal zakat atau faurid, waris. Prinsip keempat, kata ika, prinsip penggunaan ikal. Disinilah kata ika kelemahan umat Islam, padahal sebagai homo spesies manusia diberikan kelebihan akal untuk menganalisa, karena Islam bukan dogma, tetapi agama yang rasional. Kelemahan umat Islam yang lainnya adalah pada prinsip kelima, yakni prinsip sistem nilai atau ukhlakul karimah. Islam juga menganut prinsip persaudaraan. Prinsip keenam, kebersihan jiwa dan raga. Ketujuh, Al-Quran sebagai software atau informasi dari langit yang dahsyat. Prinsip kedelapan adalah prinsip bermasyarakat. Prinsip kesembilan, membela kebenaran tanpa melihat warna kulit. Prinsip ke-10 adalah prinsip berkelanjutan dan tidak boleh berhenti. Prinsip ke-11 adalah prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Ketiga, sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Sunnah merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam setelah Al-Quran. Sunnah juga berfungsi sebagai penjelas hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Nampaknya sulit dibayangkan apabila Al-Quran dipahami dan didalami tanpa melalui sunnah atau hadis. Karena memahami Al-Quran tanpa merujuk pada hadis, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami sesuatu. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan umat Islam terhadap sunnah atau hadis sejalan dengan besarnya perhatian mereka terhadap Al-Quran. 4. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam.
Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. 5. Membangun paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern. Paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern karena sebagai 1. Meluruskan akidah manusia, 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia, 3. Mengarahkan manusia agar beribadah secara baik dan benar, 4. Mengajak manusia menyucikan rohani, 5. Membangun rumah tangga yang sakinah, 6. Membangun umat menjadikan saksi atas kemanusiaan, 7. Mengajak agar saling tolong-menolong.